Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai program linear pada pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada materi program linear bagian ketiga. Ya. Ibu ulang kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, itu mengenai bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Contohnya seperti ini, 2x tambah y besar sama 4. Kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat ya. Langkah pertama adalah kita harus menggambar persamaan garisnya terlebih dahulu, baru kita bisa menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau garisnya 2x tambah y sama dengan 4, kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 artinya 2 kali 0 tambah y sama dengan 4. Maka ini y sama dengan 4, maka titik potongnya adalah 0,4. Kemudian kalau y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 4. Artinya 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 2. Maka titiknya adalah 2,0. Ya. Setelah kita memperoleh titik potong terhadap sumbu y dan titik potong terhadap sumbu y x, baru kita gambarkan daerahnya. Ini sumbu x yang mendatar, yang tegak adalah sumbu y. Dipotong terhadap sumbu X-nya di 2 ya. 1, 2. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda semuanya menggambar di buku tulis matematika, kan sudah ada kotak-kotaknya itu. Jadi tidak kesulitan lagi dalam memberikan tanda ini ya. Angka-angkanya. Jadi skalanya itu berjarak sama. Tandanya besar sama artinya garisnya tidak putus-putus, lurus saja. Ini karena Ibu menggambar kurang bagus ya. Anggap saja di sini 2, ini 4. Tandanya besar, berarti arsirannya ke kanan. Inilah DHP-nya. Baiklah, kita lihat lagi soal kedua. Kita gambarkan dulu ya. Di sini kita akan menggambarkan DHP-nya. Daerah Himpunan Penyelesaian. Itu singkatan dari DHP. Kita gambarkan dulu ya. Berarti 3x kurang 4y sama dengan 12. Jadi kalau titik potong tak sumbu y, x-nya sama dengan 0. Maka 3 kali 0 kurang 4y sama dengan 12. Ini 0 berarti y sama dengan min 3 ya. Min 4y sama dengan 12 ya. Maka y sama dengan min 3. Maka titik ini adalah 0, min 3. Kemudian kalau titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Berarti 3x kurang 4 kali 0 sama dengan 12.
Maka 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Kita gambarkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Min 3, ya. 0, min 3 berarti di bawah ya. Min 1, min 2, min 3. X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Garisnya putus-putus ya. Karena dia kecil, sama. Kecil saja, tidak pakai tanda sama. Kecil saja, berarti garisnya putus-putus. Kita gambarkan putus-putus. Ini karena Ibu menggambar tidak dalam garis kertas berpeta, makanya jadinya gambarnya agak kurang bagus ya. Ini 4, ini min 3. Kecil saja berarti arah istilahnya ke kiri ya, karena sumbu X negatif kan ke kiri, itu semakin ke kiri semakin kecil. Nah, maka inilah DHP-nya. Baiklah, Anda semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kalau seandainya DHP yang diketahui, bagaimana cara kita menentukan menentukan sistem pertidaksamaannya? Ya, cara yang paling gampang dalam menentukan sistem pertidaksamaan, langkah pertama adalah kita tentukan dulu persamaan garisnya, ya. Contoh seperti ini, titik potong tak sumbu Y misalkan A, titik potong tak sumbu X kita misalkan B. Cara gampangnya ya, Ibu berikan trik cepatnya. Jadi yang titik potong terhadap sumbu Y ini, yang si A ini kita kali dengan X. Nah, begitu juga sebaliknya, titik potong yang terhadap sumbu X ini kita kali Y. Sama dengan, lalu kita kali ini, A kali B, berarti AB. Seperti itu, ya. X yang di titik potong sumbu Y kita kali X, yang titik potong terhadap sumbu X-nya kita kali Y. AX tambah BY sama dengan A kali B. Itu persamaan garisnya. Nah, makanya kalau tanda ketidaksamaannya nanti tergantung arsirannya lagi, ya. Apakah arsirannya ke kanan atau arsirannya ke kiri. Jadi kalau ke kanan dia arsirannya berarti besar. Kalau tidak garisnya lurus berarti besar sama. Kalau ke kiri berarti kecil sama. Tapi kalau garisnya putus-putus, arsirannya ke kanan berarti besar saja ya. Kalau ke kiri berarti kecil. Kita lihat ini. Ini titik potong terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu Y-nya 2. Ya, berarti yang di titik potong terhadap sumbu Y-nya kita kali X. 2X. Titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 2. Ya, kita kali dengan Y. Berarti itu min 2Y dia. Sama dengan min 2 kali 2 adalah min 4. Maka arsirannya kemana ini? Arsirannya ke kanan. Berarti 2X kurang 2Y sama dengan min 4. Maaf. Berarti ini adalah 2X kurang 2Y besar sama min 4. Mau disederhanakan juga boleh, bagi dengan 2. Berarti X kurang Y besar sama min 2. Ini dia. Tapi kalau seandainya Anda nantinya membagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah ya. Kalau ini besar menjadi kecil. Itu saja. Jadi kalau dibagi atau dikali dengan bilang positif, tanda ketidaksamaan tetap. Tapi kalau dikali dan dibagi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya berubah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini juga sama. Titik potong tersembunyinya di 4. Berarti untuk menentukan sistem pertidaksamaannya itu adalah 4X yang titik potong tersembunyi X-nya 6. Berarti tambah 6Y sama dengan 24. Lihat arsirannya ke kiri ya. Berarti ini 4X tambah 6Y kecil dan garisnya putus-putus. Berarti tidak pakai tanda sama, kecil saja. Tapi kalau garisnya lurus, baru kecil sama. Kita sederhanakan ini, bagi 2, berarti 2X tambah 3Y kecil dari 12. Baiklah Anda, paham ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini tidak ada titik potong terhadap sumbu X, tidak ada titik potong terhadap sumbu Y. Artinya ini dia mengalui garis
koordinat 0,0. Jadi apabila ada sebuah garis melalui sumbu koordinat 0,0, maka Ananda cukup menjadikan dia dalam bentuk Y sama dengan AX. Ya, walaupun dia seperti ini. Y sama dengan AX. Untuk mencari persamaan garisnya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata ada satu titiknya, yaitu 3,3. Garis yang melalui pusat koordinat ini sama dengan Y sama dengan AX. Kita substitusi dia 3,3 ya. Kita lihat ya. Berarti ini X-nya 3, Y-nya 3. Berarti ini 3 sama dengan A kali 3. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1. Artinya apa persamaan garis kita? Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kita lihat arsirannya. Kemana arsirannya? Arsirannya ke kanan. Berarti Y besar sama X. Kalau mau dibuat ke samping juga boleh. Dipindah ruaskan ya. Y kurang X besar sama 0 juga boleh. Boleh seperti ini. Boleh juga seperti ini. Ya. Bagaimana kalau seandainya dalam bentuk X, Bu? Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalkan min X tambah Y besar sama 0, kita mau jadikan ini positif, tinggal dikali min. Berarti X kurang Y kecil sama 0. Tanda berubah. Ini boleh, dan ini juga boleh. Oke? Nanti kalau biasanya jawaban yang berapa pilihan seperti ini kalau keluar dia pada soal objektif, baru kita bisa memilih ya. Tapi kalau soalnya berupa soal esai, kita bisa bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini juga boleh. Salah satu saja. Baik, lanjut kita ke soal nomor 6. Sama seperti tadi, yang disumbu Y kita kali X, berarti 4X tambah ini 2Y sama dengan 8 ya, 4 kali 2. Tanda arsirannya ke kanan dan garisnya lurus, berarti 4X tambah 2Y besar sama 8. Kita sederhanakan bagi 2, 2X tambah Y besar sama 4. Ya, ini sistem pertidaksamaannya. Lanjut. Yang nomor 7, yang disumbunya kita kali X. 3X tambah 4Y. Arsirannya ke kiri ya, berarti kecil dari 12. Oke? Ya kan sama 12 nih, 3 kali 4. Karena arsirannya ke kiri berarti kecil dari 12. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Kalau nomor 8 itu sudah ada beberapa pertidaksamaan ya. Kita cari satu-satu dulu. Kita cari yang ini. Yang pertama ini, ya. Untuk garis yang ini, berarti yang disumbu Y kita kali X. 4X tambah 2Y. Dia kan potong sini nih. Ya, 4X tambah 2Y sama dengan 8. Karena arsirannya ke kiri, berarti 4X tambah 2Y kecil sama 8. Kita sederhanakan bagi 2. 2X tambah Y kecil sama 4. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ini lagi. Ya, berarti yang disumbunya kita kali X. 2X tambah 2Y. Ingat arsirannya kemana? Ke kanan ya atau ke atas ya. Berarti besar sama 2 kali 2, 4. Kita sederhanakan. X tambah Y besar sama 2. Ini persamaan yang pertidaksamaan yang kedua. Kemudian ini berada di mana? Yang ini arsirannya tidak masuk ke sini kan? Nah, artinya dia berada di sumbu Y positif dan sumbu X positif. Berarti pertidaksamaannya masuk X besar sama 0. Kan ini berada di, arsirannya berada di X positif ya, dan juga Y positif. Berarti Y besar sama 0. Maka kalau dibuatkan sistem pertidaksamaannya, namanya sistem pertidaksamaan, maka adalah X besar sama 0, maka sistem pertidaksamaannya X besar sama 0, Y besar sama 0, kemudian X tambah Y besar sama 2, 2X tambah Y
kecil sama 4. Nah, kalau masalah urutan biasa saja ya. Mau urutan yang ini didahulukan atau ini didahulukan atau ini didahulukan atau ini sama saja ya. Kalau ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4 boleh. Atau ini diurutkan lagi juga boleh ya. Masalah urutan tidak masalah ya. Kemudian soal nomor 9 ya, kita lihat sama-sama. Kita cari dulu satu persatu. Ini mintanya bagaimana sistem pertidaksamaannya. Kita cari satu persatu dulu. Yang di sumbu X ini, yang untuk garis ini ya. Yang di sumbu Y, kita tidak potong sumbu Y ini 3,2 ini. Kita kali dengan X. 3/2X ditambah yang di sumbu X kita kali Y sama dengan 3/2 kali 1 adalah 3/2. Kemudian arsirannya kemana? Arsirannya ke kanan. Artinya 3/2X tambah Y besar sama 3/2. Karena ada pecahan kan kurang bagus itu kelihatannya. Kita kali 2 kiri kanan. Berarti 3X tambah 2Y besar sama 3. Ya. Ini sistem persamaan yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang ini lagi ya. Yang ini. Ini berarti yang di sumbu X kita kali X. Berarti X 1 ya. 1. Yang di sumbu X kita kali X. Yang di sumbu X kita kali Y. Tambah 5/3. Y sama dengan 5/3. 1 kali 5/3 berarti 5/3 ya. Arsirannya ke kanan atau ke atas ya. Berarti besar ya. Positif bilangannya ya. X tambah 5/3Y besar sama 5/3. Maka kalau ini kurang bagus kelihatannya kita kali 3. 3X tambah 5Y besar sama 5 ya. Kita kali 3 kali 3 kali 3 ya. Kiri kanan kali 3. Jadi kalau dikali dan dibagi dengan bilangan positif tanda tetap. Tapi kalau bilangan negatif, kalau suatu saat dikali dan dibagi dengan bilangan negatif tandanya berubah ya. Kalau dari besar jadi kecil ya. Jangan lupakan itu. Nah, setelah ini kita lihat lagi. Ternyata ini berada di sumbu Y positif ya. Dan ini juga berada di sumbu X positif. Berarti ada tambahan lagi sistem pertidaksamaan kita. Yang ketiga adalah X-nya besar sama 0. Dan berikutnya Y besar sama 0. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya. Seperti ini. Berarti kita harus mencari dulu persamaan garisnya. Ya. Yang ini kita lihat. Di sumbu Y berapa? 30 dipotongnya. Berarti kali X. 30X yang di sumbu X 15. Berarti tambah 15Y sama dengan 30 kali 15 berapa? 450 ya. Kemudian arsirannya kemana? Ke kanan ya. Ke kanan. 30X tambah 30X tambah 15Y besar sama 450. Kita bagi berapa bagusnya ini? Bagi 5 ya. Bagi 5, 6X. Bagi 5, 3Y. Bagi 5 adalah 90. Nah, dapat kita satu pertidaksamaan ini. Berikut. Lihat ini. Ini di Y 20. Berarti ini garisnya Y sama dengan 20. Arsirannya kemana? Arsirannya ke bawah. Berarti sistem pertidaksamaannya ini adalah Y kecil sama 20. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Lihat lagi garis ini. Di X sama dengan 15. X sama dengan 15. Arsirannya kemana ini? Arsirannya ke kiri. Berarti ke X negatif. Berarti ini adalah untuk garis ini adalah X kecil sama 15. Ini persamaan yang ketiga. Lihat lagi posisi ini. Ini posisi berada di X positif ya. X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti X besar sama 0, Y-nya juga besar sama 0. Ini yang keempat, ini yang kelima. Coba perhatikan kembali ya. Perhatikan kembali untuk yang 2. Jadi sebenarnya dia bisa dibuat seperti ini, rincian seperti ini. Bisa juga digabung ya. Perhatikan 2 dan 5. 2 dan 5 ini bisa kita gabungkan berarti dia Y kecil sama 20, Y besar sama 0. Artinya dia berada antara Y ini berada antara 0 dan 20. Lihat kembali kalau yang 3 dan 4.
3, dan 4. Kita lihat. Ini berada antara 0 dan 15 ya. Berada antara 0 dan 15. Berarti bisa kita buat 0 kecil sama X kecil sama 15. Jadi untuk sistem pertidaksamaannya, bisa kita buat seperti ini. 0 kecil sama X kecil sama 15, 0 kecil sama Y kecil sama 20, kemudian 6X tambah 3Y besar sama 90. Ini dia. Ya. Setelah kita melihat 10 contoh soal tadi, ini ada soal latihan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari daerah yang diarsir di bawah ini. Ini silakan Anda tentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaannya ya. Himpunan penyelesaiannya. Kemudian ini lebih tepatnya adalah ini ya. Ini adalah bukan himpunan penyelesaian akan tetapi sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir di bawah ini ya. Ini dia. Kemudian ini lagi soal nomor 2, 3, 4. Silahkan kerjakan di buku latihan yang Anda semuanya. Boleh diulang lagi mempelajarinya, kemudian kerjakan latihan ini. Baiklah, demikian penjelasan Ibu mengenai program linier. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.